Pembalasan untuk ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Di tengah malam yang sunyi, aku mendengar suara yang sangat asing di telingaku. Aku tak pernah mendengar suara seperti ini sebelumnya. Suara apa itu ya? Gumamku. Kudengarkan lebih detail agar aku tahu itu suara apa dan berasal dari mana. Aku terperanjat karena itu suara ibu. Ibu sedang kesakitan. Ibu kenapa? Tapi di tengah suara rintihan ibu, aku mendengar suara pria. Apa ayah sudah pulang? Tapi kenapa ibu tak bilang padaku? Aku yang memang sangat merindukan ayah, ingin sekali bertemu dan memeluknya. Tapi aku teringat beberapa bulan lalu ayah menelpon, bilang tak bisa pulang sampai 10 tahun lagi. Lalu laki-laki itu siapa? Tak mungkin ayah. Kalaupun ayah pulang, pasti membangunkanku. Sebelum berdiri, ku tatap kedua adikku yang tertidur pulas. Karena semakin khawatir dengan suara rintihan ibu, aku memutuskan untuk memeriksanya. Takutnya mungkin ada seseorang yang menyakiti ibu. Namun sebelum itu aku ke dapur untuk mengambil apa yang sekiranya bisa aku gunakan untuk menyelamatkan ibu. Kupilihlah kayu bakar. Kayu kering yang seukuran lengan orang dewasa itu kuambil. Lalu berjalan mendekati kamar ibu. Lalu kudobrak pintu kamarnya yang hanya terbuat dari papan itu. Pintu itu pun ambruk. Aku mematung, membeku, terkejut karena ada seseorang yang menindih tubuh ibu tanpa pakaian. Keduanya tampak panik, lalu berusaha menutupi tubuhnya masing-masing. Apa yang ibu lakukan? Tanyaku tak mengerti. Kemudian ibu berdiri dengan selimut yang melilit tubuhnya, menarik tanganku kasar, menjauh dari kamar itu. Kamu itu ngapain sih, Mia? Gak sopan sekali. Dobrak-dobrak kamar ibu. Jadi rusak kan pintu kamar ibu. Kamu ini ya, ucap ibu memarahiku. Jangan bilang pada siapapun. Jangan katakan yang aneh-aneh pada orang-orang. Awas, kalau kamu berani bicara macam-macam. Akan ibu buat adik-adikmu itu tak ada lagi di dunia ini. Ucap ibu sambil mencengkeram tanganku dengan kuat. Sakit, Bu. Ucapku, berusaha melepaskan cengkeraman tangan ibu. Awas kalau kamu berani macam-macam. Ancam ibu sekali lagi. Kemudian meninggalkanku. Air mataku jatuh. Apa yang sebenarnya ibu lakukan? Aku memang tak mengerti apa yang barusan ibu lakukan dengan pria tadi. Setauku, seorang perempuan yang sudah menikah hanya boleh berduaan di kamarnya hanya dengan suaminya. Lalu, ibu membawa pria lain. Apa ibu menjual diri, seperti yang dikatakan orang-orang? Kalau iya, tak akan kubiarkan. Besoknya, aku bilang pada ibu, Bu, biar aku yang cari uang. Ibu gak perlu cari uang dengan cara menjual diri. Ucapku, ibu yang sedang menegak air putih, langsung menoleh sinis ke arahku. Kamu itu gak tahu apa-apa. Gak usah mengatur ibu. Lagi pula, berapa yang kamu hasilkan? Hanya 10.000. Kadang tak sampai. Kamu pikir uang 10.000 cukup? Sudahlah, Mei. Tak usah kamu urusi ibu. Urusi saja adik-adikmu. Bentaknya, kemudian pergi dan masuk kamar lagi. Sakit sudah pasti. Sejak ayah pergi, ibu semakin berubah. Dari dulu, ibu memang cuek pada kami semua. Bahkan, kedua adikku aku yang urus, ibu tak pernah peduli. Namun sekarang lebih parah. Baiklah, kalau ibu tidak mau mendengarkanku, lihat saja apa yang akan terjadi. Selesai memasak untuk adik-adik, aku langsung berangkat kerja. Ya, aku hanya lulus SMP. Aku tak lanjut SMA karena biaya yang tak ada. Apalagi semenjak ayah pergi, untuk makan pun kami kesusahan. Aku harus mencari uang sendiri agar kami bisa makan. Selama ini aku mencari uang dengan mencari brondolan sawit, yaitu biji sawit yang terlalu matang, yang jatuh dari tangkainya. Aku mencari-cari di pinggir jalan, di bekas-bekas orang yang nimbang sawit, itu pun kalau nggak keduluan sama yang lain. Ya di tempatku, brondolan sawit itu sangat berharga,
karena memang harganya cukup mahal. Per kilonya saja bisa sampai 3.000. Brondolan itu menjadi incaran banyak orang, sehingga kalau tak cepat pasti keduluan sama orang lain. Dan itulah yang terjadi padaku. Aku tak bisa berangkat terlalu pagi sebab harus mengurusi adik-adikku dulu. Dan ketika sudah sampai di tempatnya, aku sudah keduluan sama orang lain. Jadi aku hanya bisa memunguti sisa-sisanya. Paling sebiji 2 biji, atau paling banyak 10 biji. Itu mengapa di saat yang lain dapat berkarung-karung, palingan aku hanya dapat 1 kilo atau 2 kilo saja. Dan jika sedang beruntung, aku bisa dapat sampai 5 kilo. Tapi itu sangat jarang sekali. Namun aku bersyukur, setidaknya aku bisa kasih makan adik-adikku, walau hanya makan nasi dan garam. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara-suara itu lagi. Seperti waktu yang kemarin, tengah malam lagi. Aku yang sudah tak tahan, dan sudah paham juga apa yang terjadi di dalam sana. Aku langsung keluar rumah dengan mengendap-endap. Aku memanggil tetangga di sebelah rumah. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu. Untunglah, tetanggaku cepat bangun. Ada apa, Mei? Kenapa tengah malam begini bertamu? Ganggu saja, ucap tetanggaku yang merasa terganggu. Maaf Bu kalau Meisya malam-malam mengganggu. Saya minta tolong. Ibu saya bawa pria masuk ke dalam kamar. Jawabku dengan terbata-bata. Apa? Ibumu bawa pria lain? Ayahmu kan sedang tidak ada di rumah. Ya sudah, sebentar. Perempuan yang seumuran dengan ibuku itu langsung masuk ke dalam kamarnya. Dan tak lama, sudah keluar lagi bersama suaminya. Ayo Mei, kita lihat. Tak hanya mereka berdua, aku juga memanggil warga lainnya. Kurang lebih ada 5 orang yang datang, termasuk Pak RT. Rumahku memang gelap, karena kami tak ada PLN. Hanya lampu minyak tanah yang kami punya. Dan tetangga cukup jauh, jaraknya sekitar 50 meter. Itulah yang membuat tak ada warga yang tahu. Apalagi di samping kanan dan kiri itu kebun sawit semua. Bukan milik kami, tapi milik orang. Kami hanya numpang di sini. Karena dulu, ayah sempat kerja di sini dan kami diizinkan tinggal. Warga yang sudah datang itu masuk ke dalam rumah dengan mengendap-endap. Ya, untuk memastikan apa yang terjadi. Benarkah sesuai dengan kecurigaan kami semua? Dan sedetik kemudian, ada salah satu warga yang sudah tak sabaran. Dia sangat yakin apa yang terjadi di dalam. Pintu itu didobrak lagi hingga roboh dan mengenai keduanya dengan posisi yang sama seperti yang aku lihat beberapa waktu lalu. Jaga adik-adikmu, Mei. Perintah Pak RT, dan aku menurut. Kemudian tetanggaku yang aku minta bantuan pertama kali membawa kami ke rumahnya. Kalian tunggu di sini saja ya, tidak usah keluar. Ingat Mei, jaga adik-adikmu, ucap perempuan yang akrab dipanggil Mbak Ani itu. Aku menurut dengan mengangguk. Adikku Melati, yang berumur 10 tahun, dia terbangun, namun belum sadar sepenuhnya. Sementara adik bungsuku, Malik, dia masih tertidur pulas. Karena usia Malik saat ini masih 3 tahun. Terdengar suara keributan dari arah rumahku. Aku hanya bisa memperhatikan saja dari jendela. Mel, tidurlah lagi. Ini masih malam. Besok kan kamu sekolah. Ucapku membujuk Melati agar mau tidur lagi. Iya kak, jawabnya. Sementara aku masih terjaga. Terus memperhatikan apa yang terjadi di rumahku. Kulihat semakin banyak orang yang datang. Lalu mereka mengarak ibu dan pria itu. Aku tak tahu mau diarak sampai kemana. Aku tersenyum puas. Sudah kuperingatkan, tapi tidak mau dengar. Ini akibatnya. Kantuk mulai menyerang lagi. Aku lalu berbaring di samping adik-adikku dan tertidur. Paginya aku dibangunkan oleh Mbak Ani, pemilik rumah ini. Bangun, Mei, ucapnya sambil menggoyangkan tanganku. Aku membuka mata perlahan. Iya, Mbak. Ada apa? Tanyaku yang belum sadar kalau ini sudah pagi. Sudah pagi, Mei. Dan masalah ibumu sudah selesai.
kembalilah ke rumahmu, ucap Mbak Ani. Oh iya Mbak, sebentar ya. Kubangunkan adik-adikku dulu, jawabku. Mel, bangun Mel, kataku sambil menggoyangkan tubuh Melati agar cepat bangun. Karena memang dia lumayan susah kalau dibangunkan. Iya, jawabnya dengan suara parau khas orang yang baru bangun tidur. Sementara Malik, kuputuskan untuk menggendongnya lagi karena dia belum mau bangun. Rumah cukup berantakan. Nantilah aku bereskan. Kemana ibu? Apa ibu diusir? Aku masuk ke dalam kamar ibu yang sangat berantakan. Terlihat lemarinya terbuka dan pakaiannya sudah tidak ada semua. Berarti ibu diusir sama warga, gumamku. Biarlah, mungkin ini lebih baik. Aku bisa kok menjaga adik-adikku. Setelah selesai membereskan rumah dan juga memasak nasi saja, karena memang tak ada lauk yang bisa dimasak pagi ini. Itu artinya kami akan makan dengan nasi dan garam lagi. Tidak apa-apa, yang penting ada nasi. Aku segera keluar rumah untuk mencari brondolan seperti biasa. Aku harus cepat kembali sebelum pukul 8, karena nanti Melati akan masuk sekolah. Sementara ini sudah pukul 6. Ya, aku memperkirakannya saja, karena memang tak ada jam dinding di rumahku. Alhamdulillah, ada. Ya, baru keluar rumah sekitaran 10 menit, aku melihat ada uang di jalanan. Ya, uang itu adalah brondolan sawit yang bertebaran di pinggir jalan. Alhamdulillah ya Allah, belum keduluan orang. Segera ku ambil semua brondolan itu sampai habis, tak ada lagi yang tersisa. Karena waktunya sudah mepet, aku tak bisa mencari di tempat lain. Setidaknya, hasilnya nanti bisa untuk beli beras. Siang nanti kalau Melati sudah pulang dari sekolah, aku bisa cari lagi. Karena aku harus bergantian dengan Melati menjaga Malik. Ya, kasihan dia kalau harus diajak cari brondolan begini. Panas, dan takutnya dia kelelahan. Sebab tubuh adikku itu tidak seperti tubuh anak seusianya. Malik sangat kurus karena kekurangan gizi. Selama ini yang dia makan ya apa yang kami makan. Kami sering makan hanya nasi dan garam saja. Bahkan kadang hanya makan sepotong roti. Itu pun dibagi 3. Tak pernah minum susu atau makan makanan yang enak. Itulah yang membuat tubuh Malik sangat kurus. Mungkin kalau diperiksakan Malik itu sudah terkena gizi buruk. Sementara itu, tubuhku dan tubuh Melati juga sama. Berat badan kami cukup jauh dari kata ideal dengan tinggi badan dan usia kami. Namun apalah daya, kami masih hidup saja. Aku sudah sangat bersyukur. Kalau kalian pikir kami punya orang tua lengkap maka hidup kami terjamin, kalian salah. Ayahku memang tak lebih baik daripada ibu, tapi setidaknya ayah selalu bersikap lembut pada kami semua. Ayah juga jarang kasih uang. Aku tak tahu uang hasil kerjanya selama ini kemana. Sampai ibuku harus menjajakan dirinya sendiri. Sebenarnya kalau ibu mau mencari uang dengan cara yang halal itu banyak. Memang harus kerja keras. Tapi ibu tidak mau melakukan itu. Dan lebih suka kerja santai dan hasil uangnya banyak. Ya begitulah kata orang-orang. Yang selama ini selalu menggosipkan ibu. Aku tidak sengaja mendengarnya. Dan malam itu aku memilih membuktikan gosip mereka. Ya, aku beritahu apa yang terjadi di kamar ibu. 3 minggu kemudian, pemilik kebun sekaligus pemilik rumah yang kami tempati ini datang. Mei, maaf ya Mei, bukan kami ingin mengusir kamu, tapi ayahmu sudah gak kerja di sini lagi. Jadi saya benar-benar minta maaf Mei. Dengan berat hati, saya harus mengusir kalian dari sini. Karena rumah ini mau ditempati sama yang kerja di kebun saya. Ucap Pak Dano pemilik kebun. Aku dan adik-adikku hanya bisa pasrah, karena memang gubuk ini adalah milik beliau. Ya bangunan yang terbuat dari papan ini, yang hanya berukuran 3 kali 4 meter. Sepertinya tak layak disebut rumah, karena banyak papan yang sudah lapuk, ditambah atapnya hanya terbuat dari seng yang sudah berkarat, dan juga sudah banyak yang bocor di mana-mana. Tapi ini saya kasih uang untuk kalian, untuk kamu cari tempat tinggal. Ya Mei, maaf sekali lagi Mei.
ucap Pak Danu. Beliau benar-benar merasa tak enak. Tapi memang ini rumah beliau. Baik Pak, saya mengerti. Kalau begitu, saya beres-beres dulu ya. Ku bereskan bajuku dan baju adik-adikku, yang selama ini kami simpan di lemari kayu yang sudah dimakan rayap. Dan sudah dapat dipastikan banyak baju kami yang bolong, namun terpaksa harus kami pakai karena tak ada lagi yang lain. Kita mau kemana kak? Tanya Melati. Kakak belum tahu, tapi ya sudah kita jalan dulu ya. Cukup jauh aku mengajak adikku jalan, hingga kami keluar dari perkebunan sawit itu. Kuputuskan untuk pergi jauh saja kami dari sini, sekaligus untuk melupakan kenangan pahit yang terjadi di sini. Untuk sekolah Melati nanti, bisalah aku pindah di sekolah yang baru. Mudah-mudahan di sana Melati bisa dapat beasiswa. Dengan menumpang mobil losbak, kami sampai di kota. Lebih tepatnya di pinggiran kota. Aku bertanya pada orang-orang random yang ada di sana. Bertanya, di manakah tempat tinggal yang harganya murah? Salah satu di antara mereka dengan baik hati memberitahu aku. Di pinggir sungai besar sana, ada kontrakan yang harganya cukup murah. Hanya 250.000 per bulan. Sebenarnya bagiku itu sangat mahal. Apalagi uang yang ada di tanganku hanyalah 500.000 pemberian Pak Danu. Namun mau tak mau, aku harus memilih tempat itu. Ya, karena tak ada lagi yang lain, itulah yang paling murah di sini. Aku menuju tempat yang dimaksud, dan aku menyewa untuk 1 bulan. Sudah kubayar lunas di depan, karena aku takut jika aku bayar setengah nanti malah tak ada uang jika sudah sampai jatuh temponya. Dan semoga adik-adikku betah di sini. Kak, nanti gimana sama sekolahku? Tanya Melati. Insya Allah kakak akan daftarkan kamu sekolah di sini, jawabku. Tapi kalau nggak ada biaya nggak usah kak. Aku bantuin kakak saja cari uang. Nanti kita gantian jaga Malik. Kalau kakak yang cari uang, biar aku yang jaga Malik. Kalau kakak sudah pulang, biar aku yang gantian cari uang. Ucap Melati. Enggak Mel, kamu harus sekolah. Kamu harus bisa mengubah nasib kita. Biar kakak yang cari uang. Tugasmu adalah belajar. Kamu jangan sampai seperti kakak putus sekolah, kataku. Tapi kak, ucap Melati lagi. Sudahlah, tidak usah kamu pikirkan soal mencari uang. Itu urusan kakak. Tugasmu adalah sekolah dan menjaga Malik ketika kakak nggak ada di rumah. Melati pun mengangguk paham. Kosan yang kami tempati adalah kosan sederhana yang hanya terbuat dari papan. Namun untungnya di sini ada lemari dan juga ada kasur walaupun kecil hanya muat 1 orang. Namun ini sudah lebih baik. Dan untunglah aku bawa tikar dari rumah lamaku. Tikar itu bisa aku pakai menjadi alas tidur. Besoknya aku daftarkan Melati sekolah. Alhamdulillah, setelah mengisi biodata dan memberi keterangan, Melati dapat beasiswa di sini. Buku-buku akan digratiskan dari sekolah. Ya, mereka sudah mensurvei tempat tinggal kami. Aku juga menceritakan apa adanya tentang keluargaku. Salah satu guru di sana juga memberitahu kalau ada lowongan kerja. Kerjanya di gudang barang bekas. Kerjaannya adalah memisahkan plastik dari botol bekas dan juga air gelas minuman. Kan di botol air mineral itu ada plastiknya yang berisi merek. Begitu juga di kemasan air mineral gelas. Tidak menunggu besok, hari itu juga aku langsung datang ke gudang. Takutnya lowongan sudah diisi sama orang lain. Dan alhamdulillah, aku diberi kesempatan karena memang aku belum punya pengalaman. Hari itu juga aku langsung diajari bagaimana caranya. Aku diberi alat sarung tangan dan pisau kecil. Begini ya caranya, ucap mandor itu. Ya, yang bertemu denganku bukanlah pemiliknya melainkan mandor di sana. Tempatnya memang lumayan besar dan banyak juga yang bekerja sepertiku. Kebanyakan kalau yang bekerja sepertiku memang perempuan, kecuali yang mengangkat barang-barang bekas yang turun dari mobil dan mengarungi plastik-plastik yang sudah bersih. Itu bagian laki-laki. Oh ya, di sini itu gajiannya seminggu sekali. Dihitung berapa kilo yang berhasil kamu bersihkan dalam seminggu. Ucap Pak Indra. Baik Pak, terima kasih, kataku. Untungnya aku masih punya pegangan uang dari Pak Danu. Jadi uang ini bisa aku gunakan untuk hidup sampai aku gajian nanti. Untungnya ya, di sini aku boleh bawa Malik. Ya karena aku kerja dari pagi, dan pagi sampai siang Melati masih sekolah.
Tak ada yang jaga Malik di kosan. Untungnya juga Malik bisa diajak kerja sama. Dia anteng sambil mainkan sampah-sampah yang ada di sana. Kasihan, tapi mau gimana lagi? Tempat ini sebenarnya kotor dan tidak baik untuk Malik. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Nanti kalau Melati sudah pulang sekolah, aku suruh dia menjemput Malik di sini. Aku yang masih baru, tentu saja kerjaku lambat, tidak secepat yang lainnya. 2 hari kerja di sini, kami semua dikumpulkan. Aku yang penasaran bertanya pada rekan kerjaku. Ada apa ya? Tanyaku. Pada Nana, yang usianya 2 tahun lebih tua dariku. Kalau aku 16 tahun, Nana 18. Dia sama sepertiku putus sekolah. Gak tahu nih, kita dengerin aja apa kata Pak Indra. Kalau tebakanku sih, mungkin bos mau datang. Kalian harus kerja yang benar ya. Tunjukkan bahwa kalian itu rajin di sini. Karena sebentar lagi Pak Bos mau datang. Ucap Pak Indra memperingatkan kami semua. Ya, soalnya yang kelihatan rajin bakalan dapat bonus. Lanjut Pak Indra lagi. Bonus? Wah, lumayan sekali. Setelah selesai briefing, kami semua kembali ke tempat masing-masing untuk lanjut kerja. Wah, beneran gak ya kata Pak Indra kalau dapat bonus, kalau kelihatan rajin? Aku harus semangat. Dan setelah pukul 11 siang, Melati sudah pulang dari sekolah. Dia juga sudah menjemput Malik. Untungnya, Malik sudah dijemput sebelum Pak Bos datang. Ya takutnya kalau ada Malik, malahan aku kena marah karena kerja bawa adik. Dan setelah kami makan siang, Pak Bos yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Dia datang bersama seorang perempuan. Dan perempuan itu sangat tidak asing. Dia adalah ibuku. Ibu, panggilku lirih. Dan wanita yang sangat aku yakini sebagai ibuku itu menoleh. Namun hanya sekilas, lalu dia membuang wajahnya ke arah lain, dan tangannya masih tetap menggandeng pria yang ada di sebelahnya. Yang aku tahu pria itu adalah Pak Bos, ya pemilik gudang ini. Apa ibu sudah menikah dengan laki-laki itu? Ibu, aku berteriak cukup keras, sehingga membuat orang-orang di sana melihat ke arahku. Siapa yang kamu panggil ibu? Tanya Pak Indra. Dia, tunjukku. Tidak mungkin. Dia itu istri Pak Bos. Tidak mungkin ibumu. Kamu jangan sembarangan, kata Pak Indra. Tapi memang benar dia ibuku. Jawabku. Tak mungkin, Mei. Kalau dia ibumu, pasti dia menyapamu. Lah ini enggak tuh. Ucap Pak Indra lagi. Dan Pak Bos yang tadinya sudah melewati kami, kini berbalik. Dia kembali lagi. Sudah berada di hadapanku. Siapa yang kamu panggil ibu? Tanya Pak Bos. Aku menunjuk dengan ragu perempuan yang ada di sebelahnya. Apa benar dia anakmu? Katamu, kamu belum punya anak. Ucap Pak Bos bertanya pada ibuku. Aku gak kenal siapa dia. Jawab ibuku. Kata-kata itu sangatlah menyakitkan. Kenapa bisa ibuku bilang dia tak mengenalku, padahal aku adalah anaknya? Masa kamu tidak mengenal dia? Tapi dia panggil kamu ibu loh. Tanya Pak Bos lagi. Aku gak kenal sama dia. Mungkin dia salah orang. Mungkin aku mirip sama ibunya. Tapi aku bukan ibunya. Kamu jangan sembarangan panggil aku ibu. Aku bukan ibumu. Ucap perempuan yang tidak mau mengakui bahwa aku adalah anaknya. Tapi aku sangat yakin kalau dia ibu. Ditambah ada bekas luka di tangan kirinya. Dan bekas luka itu sama persis seperti milik ibu. Ya, aku tak lupa. Oh ya sudah. Mungkin kamu mirip saja sama ibunya. Pak Bos dan wanita itu segera meninggalkanku. Ibu, jadi kamu tak mengakui aku sebagai anakmu? Kecewa mendalam aku rasakan. Aku tak pernah menyangka kalau ibu tidak mau mengakuiku sebagai anaknya. Apa ibu malu? Atau ibu benar-benar ingin menghapus kami dari hidupnya? Aku tahu bu aku salah, tapi aku lebih berdosa kalau membiarkan ibu terus seperti itu. Ya, aku berpikir apa ibu marah karena aku yang memberitahu orang-orang kalau dia membawa pria lain ke dalam kamarnya. Tapi aku terpaksa melakukan semua itu supaya ibu tidak terus terjerumus. Besoknya seperti biasa, aku membawa Malik ke gudang karena melatih sekolah.
Dan tidak sengaja, Malik melihat ibu. Ibu, panggilnya. Malik pun langsung berlari dan memeluk ibu. Kamu siapa sih? Aku tidak mengenalmu, aku bukan ibumu. Dan dengan kasar, ibu mendorong Malik sampai terjatuh. Sakit sekali hatiku melihatnya. Ku ambil Malik dan ku gendong dia. Malik sudah menangis. Dan dia terus memanggil ibu. Ibu, katanya. Dek, dia bukan ibu. Ibu kita sudah mati. Dia bukan ibu, ucapku. Mati? Tanya Malik. Iya, ibu kita sudah mati. Itu hanya mirip saja dengan ibu, kataku lagi. Ya, aku tak mau membuat Malik sedih karena tak diakui oleh ibu. Lebih baik ku katakan saja kalau ibu sudah mati. Dan raut wajah perempuan itu berubah. Kenapa? Tanya suaminya. Gak tahu nih. Lagi-lagi, adiknya perempuan ini memanggilku ibu, gak jelas banget. Setelah mendengar kata-kata itu, rasa benciku pada ibu semakin besar. Tak ada lagi rasa hormat untuknya. Bahkan aku sampai melupakan bahwa yang melahirkanku adalah dia. Ditambah, ketika Melati mengetahui ibunya ada di sini, dia langsung menghambur ingin memeluk ibu. Namun, dengan kasar, ibu mendorong Melati hingga adikku terjatuh dan kepalanya terbentur kayu. Hatiku semakin sakit melihat semua ini. Ibu benar-benar tidak mengakui kami. Bahkan dia menganggap kalau kami ini hanya orang miskin yang berusaha mendekatinya supaya diangkat jadi anak. Dia menuduh kami kalau kami ingin hidup enak dengan cara mengaku-ngaku dia sebagai ibu kami. Aku tak terima dengan perlakuan ibu. Akan kubalas dengan cara aku. Pak Yosi, bos kami. Aku tahu kalau dia bukan lelaki yang baik. Dari cara dia menatapku saja sudah kelihatan kalau dia itu laki-laki hidung belang. Akan kumanfaatkan ini untuk merebut dia dari ibu. Hari ini adalah hari gajianku. Akan kugunakan untuk membeli parfum dan juga lipstik. Tujuanku adalah untuk menggoda suami ibu. Akan kubuat ibu menangis karena sudah menelantarkan kami. Terimalah pembalasanku ini ibu, batinku. Hari ini adalah hari Minggu, tapi aku tetap kerja. Namun bedanya hari ini aku tak membawa Malik. Karena ada Melati yang menjaganya di kosan. Aku juga memakai baju terbaik yang aku punya. Alam seolah berpihak padaku. Aku melihat Pak Yosi sedang sarapan di seberang jalan, tepat di depan gudang kami. Aku mendekatinya, berpura-pura untuk membeli sarapan juga. Meisha, kamu udah datang? Ini masih pagi loh, tanya Pak Yosi. Iya Pak, kebetulan adik saya libur, jadi bisa jagain Malik, jawabku. Oh begitu ya? Ya sudah sini, kamu mau beli sarapan ya? Bareng saya aja sarapannya, nanti biar saya bayarin juga, kata Pak Yosi. Pucuk dicinta, Ulan pun tiba, sesuai dengan harapanku. Gak apa-apa nih Pak, saya gak enak loh, kataku sambil menatapnya. Dan tak lupa senyuman manis aku suguhkan. Gak apa-apa, tidak merepotkan kok. Sudah jangan sungkan. Bila perlu saya belikan juga untuk adik-adikmu, katanya lagi. Wah terima kasih ya Pak, saya senang sekali. Tapi untuk adik-adik tadi, Bapak tenang saja, mereka sudah saya masakkan. Oh begitu ya, syukurlah. Kalau gitu kamu saja, kamu mau pesan apa? Pesan aja, biar saya yang bayar. Saya pesan nasi uduk saja Pak, jawabku. Oh ya sudah. Bu, nasi uduknya satu, kata Pak Yosi. Pak Yosi pun banyak bertanya tentang kehidupanku, dan aku menjawabnya. Aku menjawab dengan gaya yang kubuat manja. Terlihat pria itu sulit mengendalikan dirinya. Namun, dia masih bisa menguasai. Tapi, wajah mesumnya itu tak bisa ditutupi. Bahkan matanya sedari tadi selalu melihat ke area sensitifku. Loh, kok tidak dihabiskan? Kenapa? Tanyanya. Takut gendut, Pak. Jawabku sambil mengedipkan mata. Kamu tidak gendut kok, badanmu pas. Dengan bagian depan yang sangat berisi dan bempermu. Kalimatnya menggantung. Aku tak tahu apa yang ingin dia katakan. Benar kan? Dia sudah memperhatikan seluruh diriku. Sesuai harapanku, dia sudah masuk perangkap.
Semakin hari, semakin terus saja kulancarkan aksiku. Sore itu, ketika aku hendak pulang, tiba-tiba ibu menarik tanganku dengan kasar. "Heh, apa yang kamu lakukan? Kamu pasti sengaja ya menggoda suamiku?" Tuduhnya. Namun tuduhan itu memang benar. "Maaf ya, Anda ngomong apa saya nggak ngerti." "Saya nggak ada menggoda suami Anda. Kalau memang suami Anda tergoda ya jangan salahkan saya." "Ya, hanya ada rasa benci yang ada di hati ini. Tak ada lagi hormat untuk ibu. Bahkan aku memanggil dia dengan sebutan Anda." Sambil melipat tangan di dada, aku berucap lagi, "Sekarang kita lihat saja siapa yang akan dipilih oleh Pak Yosi, saya atau Anda. Dan satu hal lagi, saya akan pastikan kalau sebentar lagi Anda akan didepak oleh Pak Yosi. Karena posisi Anda sudah digantikan oleh saya." Lanjutku. Aku mengatakannya dengan senyum sinis di bibirku. Aku sangat yakin kalau aku bisa menaklukkan Pak Yosi. Aku tak peduli. Sekalipun Pak Yosi adalah suami ibuku. Ibu yang sudah membuatku jadi begini, maka dia harus merasakan apa yang aku rasakan bersama adik-adikku. Andai ibu tetap mengakui kami sebagai anak-anaknya, mungkin hal ini tak akan pernah aku lakukan. Beberapa hari berlalu, aku semakin berhasil menggoda Pak Yosi. Memang belum terjadi apa-apa di antara kami. Tapi Pak Yosi sudah mulai loyal. Dia memberiku uang. Tentu saja tanpa sepengetahuan ibu. "Beneran ini Pak?" Tanyaku tak percaya. Karena Pak Yosi memberiku uang 1 juta. "Beneran? Saya nggak tega lihat adik-adik kamu. Belikanlah makanan yang bergizi dan enak untuk mereka. Ini, ambillah." Pak Yosi memberiku uang 1 juta itu. Dan dengan senang hati aku menerimanya. Aku tidak tahu uang ini halal atau haram. Tapi adik-adikku memang sangat membutuhkannya. Maaf ya Bunda, part 1 dulu karena saya ada urusan mendadak. Ditunggu ya Bun kelanjutannya. Terima kasih yang sabar menunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.